Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsur rabi' wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra bin Habisin faqala al-Aqra inna li asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarhamu la yurham. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala dia berkata, hadis ketiga sudah diterjemahkan kan? Qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi telah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi kenapa berbunyi radhiyallahu anhuma bukan radhiyallahu anhu? Karena Nabi dan Hasan termasuk sahabat. Masih ingat apa yang dimaksud dengan sahabat? Apa artinya sahabat? Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam dan meninggal atau wafat dalam keadaan muslim. Wa indahul Aqra bin Habisin, dan di samping Nabi ada Aqra bin Habis. Sudah artikan, dan Aqra bin Habis berada di sampingnya ataukah di dekatnya. Faqala al-Aqra, maka Aqra berkata, inna li asyratan minal walad, sesungguhnya saya mempunyai 10 anak. Maka qabbaltu minhum ahadan, tidak ada yang pernah saya cium seorang pun di antara mereka.
Fanazara ilaihi Rasulullah, maka Rasulullah memandanginya. Faqala, lalu bersabda, "Malla yarham, barang siapa yang tidak mengasihi, la yurham, tidak akan dikasih, ataukah tidak akan disayangi." Jadi siapa yang tidak menyayangi, la yurham, dia tidak akan disayangi. Jadi kita lihat dulu, ini kan an. Jadi waw itu ya sudah paham semua. Itu namanya wawul ibtidah. Artinya wawu yang terletak pada awal kalimat. Kemudian ada an. Itu an, huruf apa itu an? Harfu jar. Aisyata, berarti Aisyata ini hukumnya apa? Kalau ada harfu jar berarti di belakangnya adalah majrur. Jadi apa tanda jarnya Aisyah di situ? Kenapa tidak dibaca an Aisyati? Kenapa dibaca Aisyatah? Kan ada an. An itu kan harfu jar. Fungsi harfu jar itu adalah menjar isim yang ada sesudahnya. Kenapa tidak dibaca Aisyati? Ini kelas 10, 11, 12. Lupa. Jadi itu Aisyata tetap hukumnya itu majrur. Tanda jarnya adalah fathah. Majrurum bil fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mamnu'um minas syarfi. Ingat itu. Jadi ingat itu isim-isim yang dijar, ya. Alamatul jar ada berapa? Majrurum bil kasra. Ini ada di jurmianya. Majrurum bil kasra, majrurum bil ya'i. Apalagi? Termasuk majrurum bil fathah. Yang dijar dengan fathah itu adalah isim mamnu'um minas syarfi. Ya. Kenapa dikatakan isim mamnu' minas syarfi? Karena dia termasuk isim alam. Sama dengan Abu Hurairah, ya kan? Jadi Abi Hurairah, ya, sama dengan Aisyah, Ibrahima, Ismaila, Usmana. Tidak boleh baca an Usmani, an Ibrahimi. Tidak pernah kamu dengar kan? Ya. Kemudian Qaqbalah, apa kedudukannya Qaqbalah? Dalam jumlah ini kan jumlah. Qaqbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Aliin radhiyallahu anhuma. Itu kan satu jumlah itu. Apa keluarnya Qaqbalah? Muna, apa keluarnya Qaqbalah? Kedudukannya fi'il. Fi'il apa? Madi. Apa hukumnya? Mabni apa? Mabni fathah. Ingat semua. Fi'il madi itu selamanya mabniun alal fathah. Makanya kalau kita i'rab fi'il madi itu dikatakan qaqbala fi'lum madi mabniun alal fathati la mahalla lahu minal i'rabi. Ingat itu. Kalau ada fi'il pasti ada mana fa'ilnya? Nabiyyu. Apa hukumnya itu nabiyyu? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia isim mufrad. Jadi kalau di i'rab kita katakan
An-nabiyyu fa'ilum marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Coba ikut semua dulu, kita iram dulu ini. Qabbala fi'lum madhi mabniyun 'alal fathati la mahalla lahu minal i'rabi. Jadi jangan cuma hafal itu fa'ala yufa'ilu, ya kan? Harus dia an-nabiyyu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Jadi ingat semua itu ya, al asmaul marfu'at, isim-isim yang diraba. Al hasan apa berarti hasan keduanya sebagai apa? Maf'ulun bi. Apa artinya fa'il? Fa'il itu adalah isim yang dirafa sebagai pelaku. Ya, biasa diartikan pelaku. Jadi fa'il itu selamanya hukumnya harus marfu. Ya. Kalau dia isim isim mufrad, maka tentu alamat rafa'nya adalah dhamma. Kalau dia jamak muzakkar salim berarti tanda rafa'nya adalah waw. Kalau dia jamak muannas salim berarti tanda rafa'nya adalah dhamma. Harus diingat itu semua ya. Misalnya diingat tanda-tanda rafa itu apa? Ada berapa tanda rafa? Dhamma, waw, alif, dan subutin nun. Ya kan? Ya marfu bidhamma apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Yang dirafa dengan waw, jamak muzakkar salim, apalagi asmaul hamzah. Yang dirafa dengan alif adalah tasniyah, isim tasniyah atau kemusanna. Itu. Kemudian apalagi? Sudah ya. Yang dirafa dengan subutun nun adalah af'alul khamsah. Ingat. Jadi harus dihafal semua itu. Ada itu punya ibu, cuma ibu mau fotokopi dulu, ada di atas itu bagi-bagi yang kamu di situ ada skema-skema itu, ada semua di situ. Alamatul i'rab. Kemudian alamat di bawahnya misalnya ar-raf'u, ya kan? An-nasbu, al-jazm, di banyak lagi. Ya marfu'um, ya marfu' bidhamma apa saja, ya kan? Itu. Harus itu ya, kalau bisa, kalau Badung menguasai itu susah baca kitab kuning. Jadi sudah harus ada di kepala. Itu saja jurumnya. Kalau kamu sudah kuasai itu jurumnya sudah lumayan, sudah bisa baca kitab gundul, kitab botak, kitab kuning, kitab merah. Bisa sudah itu, ya. Tapi memerlukan kesabaran, jangan putus asa. Penting sabar, ya. Nah, kita pindah kepada fahmul hadis, ya. Pemahaman hadis. Hadis ini masih membahas tentang hak orang muslim, ya. Ini kan babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Membahas tentang kasih sayang di antara orang muslim.
Pada hadis yang lalu kita sudah bahas bahwa orang muslim itu dengan muslim lainnya adalah kal jasadil wahid. Dia bagaikan satu tubuh. Ya, satu badan. Nah, satu badan ini, satu tubuh ini, satu saja anggota tubuhnya yang sakit, yang lain ikut merasakan. Ya, begitu persaudaraan. Ya, itu kan wujud ya daripada persaudaraan orang muslim itu. Karena itu jangan kita melakukan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan itu. Karena kalau persaudaraan rusak, berarti ada kasih sayang yang terputus. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kembali. Ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain, bahkan kepada makhluk lain, ya, itu dalam hadis yang lain dikatakan, ya, siapa yang tidak memberikan kasih sayang yang ada di bumi, maka tidak mendapatkan kasih sayang ada di langit. La yurham, Nabi sudah memastikan orang yang tidak punya rasa sayang kepada orang lain itu jangan harap dia juga akan disayangi oleh orang lain. Itu. Nah, naluri manusia itu kan semuanya mau disayangi. Nah, sebelum kita membahas maksud hadis ini, ada hadis ini memiliki asbabul wurud. Jadi dalam ulumul hadis itu ada namanya ilmu asbabi wurudil hadis. Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab ya lahirnya ataukah munculnya hadis Nabi. Kenapa ya? Apa yang melatar belakangi? Apa sebabnya ya? Sehingga Nabi langsung mengatakan mal la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Itu pada waktu itu ada peristiwa yang terjadi. Kenapa? Nabi mencium cucunya yang namanya Hasan. Hasan ini kan cucu Nabi, putra daripada Ali dan Fatimah. Ali ini kan sepupu Nabi. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sepupu Rasulullah. Abdullah bersaudara dengan Abu Talib. Ya. Kemudian Ali menikah dengan putri Nabi yang bernama Fatimah. Lahirlah yang namanya Hasan dan Husain. Itu. Bagaimana rasa kasih sayang itu biasanya kan diwujudkan dengan ciuman, dengan sayang. Coba kalau kamu ketemu bapakmu, ketemu mamamu langsung ya kan, itu wujud perwujudan rasa kasih sayang. Yang penting jangan sembarang dicium, ya kan? Jadi wujud kasih sayang orang tua itu adalah mencium anaknya, apalagi kalau kakek atau nenek. Ya, itu kata orang Bahari ya. Karena ibu belum menjadi bajudanya nenek, katanya kalau sudah punya cucu, terkadang nenek atau kakek itu lebih sayang cucunya daripada anaknya. Cemburu muna. Ya kan? Coba lihat kalau ada kakek atau kakek ketemu cucunya lah, ada kakekmu kan? Ada neneknya. Kalau kamu ketemu dengan nenekmu, apa yang terjadi? Cucuku Deswita baru datang, cucuku saya, itu kan tidak ada cucuku aku saya, tapi tidak dipelu-pelu, tidak dicium-cium, tidak kan? Pasti tuh cium. Betul kayak begitu. Jadi Nabi waktu itu dia mencium Hasan, di depannya Aqra, Al-Aqra ya. Apa kata Al-Aqra? Innali asyratal walad maka baltu
Ya, minhum adan. Saya ini Rasulullah punya 10 orang anak. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah saya cium. Tidak ada dia sayangi anaknya. Ya kan? Apa kata Nabi? La yarham, la yurham. Kalau kamu tidak pernah mencium anakmu, berarti kamu itu rasa kasih sayangmu kepada mereka kurang. Sekalipun ada di hatinya rasa kasih sayang itu, tapi dia tidak mewujudkan kasih sayangnya itu. Jadi salah satu wujud kasih sayang itu adalah ciuman. Cuma jangan bilang, kalau kamu sayang sama kakak, cium sini. Jangan sembarang orang. Nabi itu mencium Hasan karena cucunya. Jangan neneknya orang kamu cium. Jangan kakeknya orang kamu cium. Atau bapaknya orang. Kalau bapak sendiri boleh dicium, ya kan? Kakek sendiri boleh dicium. Yang tidak boleh kakeknya orang, bapaknya orang. Jadi sewaktu Akram mengatakan innali ahadan, ya innali asyrata aulad. Wahai Rasulullah, saya ini punya 10 anak. Tapi tidak ada satu orang pun dari anak saya 10 itu pernah saya cium. Ya, seakan-akan Nabi mengatakan, ada aja karena rasa kasih sayang kamu. Ya kan? Jadi kalau tidak pernah memberi kasih sayang kepada orang, jangan harap juga pernah kamu disayangi. Wah, ngantuk karisma. Kalau ngantuk sekarang itu wajar, masih ada waktu tidur. Jadi kalau ada yang ngantuk di sini mau tidur aja, ya. Tapi satu saja ibu minta, telinga harus tetap mendengar. Ya, kalau Risma mau tidur aja, tapi harus telingamu mendengar. Karena kalau tidak mendengar, ketinggalan informasi itu, ya. Kemudian kita pindah ke An Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu ta yang ada pada di belakangnya qala. Kang asalnya qala tambah ta apa namanya itu? Itu namanya ta'ut ta'nisis sakinah. Ya. Qalat qadimana summinal arabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qadimana summinal arab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kamu? Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqalu, ya, banyak dari mereka berkata na'am, iya. Qalu, ya, ada juga banyak yang mengatakan lakinna wallahi ma nuqabbilu, tetapi kami ini demi Allah tidak mencium. Ya, jadi orang Arab yang datang kepada Nabi itu ada banyak yang mengatakan saya mencium anak-anak kami, ada juga banyak mengatakan tidak pernah mencium. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amliku an kana Allahu naza'a minkumur rahmah. Apakah kamu mampu, ya, kalau Allah
mencabut dari kamu kasih sayang itu. Ya, apakah kamu mau ya kalau Allah mencabut kasih sayang itu dari kamu? Muttafaqun alaih. Apa maksudnya itu muttafaqun alaih? Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa bedanya dengan kalau dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim? Ya, kalau dikatakan muttafaqun alaih berarti sanadnya redaksi hadis ya, ataukah sanad hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya sama apa? Matan hadisnya sama tapi sanadnya berbeda. Kalau rawahu Bukhari wa Muslim. Tapi kalau menggunakan kata muttafaqun alaih berarti memiliki sanad yang sama ya. Jadi pernah juga terjadi, kata Aisyah, ada orang Arab datang, rombongan orang Arab menemui Rasulullah, mendatangi Rasulullah ya, lalu dia mengatakan bahwa apakah kalian ini mencium anak-anaknya? Ada mengatakan iya kami mencium, ada juga mengatakan saya tidak pernah mencium ya. Maka Nabi mengatakan ya, bagaimana kalau Allah mencabut kasih sayang itu dari kamu? Jadi apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Pertama, bahwa kasih sayang itu perlu, ya kan? Perlu, dan wujudnya, salah satu wujud ya kasih sayang kita terutama dalam keluarga itu adalah menyayangi mereka ya. Kemudian dalam hadis berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, jadi ini Jabir bin Abdullah itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, masuk dalam kelompok al-muksiruna ya fir riwayat, al-muksiruna minas sahabati fir riwayah. Jadi kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk diantaranya Jabir bin Abdullah. Ini bukan Jabir ya, Jarir. Kalau ini bukan ya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Man la yarhamun nas, barang siapa yang tidak menyayangi manusia ataukah tidak menyayangi orang lain, la yarhamuhullah, maka Allah tidak menyayanginya. Allah tidak menyayanginya ya. Apa maksudnya hadis ini? Ya, jadi rasa kasih sayang itu bukan hanya sekedar ucapkan, oh saya itu sayang keluarga, saya sayang sahabat, saya sayang tetangga. Kenapa rasa kasih sayang ini penting? Karena rasa kasih sayang itulah yang mendorong orang memberikan bantuan kepada orang lain. Kita tidak mungkin membantu seseorang kalau tidak ada rasa kasih sayang yang muncul dari hati, ya kan? Itulah pemberian yang ikhlas. Bantuan yang ikhlas itu adalah bantuan yang didorong oleh adanya rasa kasih sayang di dalam hati. Kalau pemberian yang diberikan dengan motivasi atau adanya tendensi lain, Pak, saya ini ya misalnya
ada yang saya inginkan sama Indah, saya kasih Indah. Oh Indah ambil ini. Kenapa? Saya juga mau supaya kalau Indah datang kasih saya kue. Jadi itu wujud rasa kasih sayang itu bisa dalam bentuk saling membantu, saling memberi, ya kan? Ini saling mengingatkan. Jadi kalau ada misalnya kamu melakukan pelanggaran, kemudian ditegur oleh Ibu Sartina, ditegur oleh Bu Rahmin, itu Bu Rahmin negur lagi, Bu Sartina menegur lagi. Pahamlah bahwa tegurannya itu adalah wujud dari rasa kasih sayang. Jadi rasa wujud kasih sayang, mewujudkan rasa kasih sayang itu, membuktikan rasa kasih sayang itu bukan hanya dengan ciuman, tapi bisa dalam bentuk pengajaran. Seperti sekarang, kenapa saya masuk di sini mengajar kalian, padahal saya belum pernah tidur siang, belum pernah istirahat, karena itu didorong oleh rasa kasih sayang kepada kalian. Saya sayang kalau kalian ini tidak belajar. Kenapa? Karena datang di tempat ini banyak pengorbanan kalian. Kalau kalian tinggal di sini juga banyak waktunya yang sia-sia, kasihan kalian, ya kan? Jadi kita melihat kamu melakukan pelanggaran ditegur, dikasih tugas, dikasih hukuman. Hukuman itulah menjadi wujud kasih sayang juga. Kenapa? Supaya tidak berulang pelanggaran itu. Contoh kecil, kalau ada liburan, sudah ditetapkan libur tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya, boleh datang sebelumnya, tapi jangan datang sesudahnya. Karena kalau di belakangnya kamu datang, berarti kamu terlambat. Kalau terlambat dianggap melanggar. Melanggar itu harus diberikan pembinaan. Oh, maka dikasihlah tugas tambahan. Bukan hukuman, tapi itu rasa kasih sayang. Seperti kemarin Deva, Novi, Putri disuruh menyapu di situ. Itu bukan hukuman ibu itu, tapi wujud sayangnya ibu sama kalian. Karena kalau tidak diberikan hukuman bagi yang terlambat, setiap ada libur pasti terlambat lagi datang. Tapi masih banyak yang terlambat belum dikasih wujud kasih sayang, ya belum. Jadi untuk Deva dan teman-temannya yang terlambat semua itu, ya tunggu, masih ada tanda kasih sayang ibu. Ya, kalau kemarin itu baru ibu, jadi tanda kasih sayangnya Bu Rahmi kan belum. Ibu Tina belum. Sudah ke Bu Rahmin? Sudah. Ibu Tina sudah? Belum. Ada juga tanda kasih sayangnya. Gitu. Siapa lagi yang terlambat? Termasuk Rabia, Sahara, ya kan? Dan tidak ada alasan kalau mengatakan sakit, foto itu surat keterangan dari dokter bahwa betul-betul sakit. Karena semuanya bisa bikin alasan sakit, ya kan? Jadi mana ya? Paham? Jadi kalau ada orang tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka pasti dia juga tidak membantunya, ya kan? Tidak mungkin Muna kasih kita kuenya kalau pulang, kalau bukan didorong oleh rasa kasih sayangnya. Risma misalnya tidak kasih kita makanannya, padahal kita sekamar, kalau dia tidak sayang sama kita. Jadi rasa kasih sayang itu penting dimiliki oleh manusia. Karena itulah nanti yang memotivasi dia, yang mendorong dia untuk membantu dan meringankan penderitaan saudaranya. Kenapa ini tangan? Kalau mata gatal, tangan menggarut di sini karena tangan sayang sama mata, ya kan? Jadi di antara
Anggota tubuh kita ini yang paling tinggi kasih sayangnya itu tangan. Yang paling tinggi rasa sosialnya adalah tangan. Jadi rasa kasih sayang itu adalah pendorong untuk memberikan bantuan, untuk memiliki rasa solidaritas. Jadi awal munculnya rasa solidaritas itulah dari kasih sayang. Makanya orang Arab mengatakan kunu kal yadaini wala takunu kal ainain. Hafal semua itu. Kunu kal yadain. Jadilah kalian seperti dua tangan. Wala takunu kal ainain. Dan kamu jangan jadi seperti dua mata. Tadi kan sudah dibahas hadisnya. Masalul mu'minina fi tawaddi wa tarahumi wa ta'atumi jasadil wahid. Dalam hadis yang lain mengatakan al muslimu alal muslimi kal jasadil wahid. Itu. Nah, supaya anggota tubuh ini bisa membantu yang lain, itu harus ada rasa kasih sayang. Merasakan penderitaan, meringankan beban. Itu. Kalau kita tidak sayang saudara kita yang umat Islam, maka tidak ada yang bisa memberikan dorongan kepada kita untuk meringankan bebannya, membantu dia kalau butuh pertolongan. Maka kasih sayang itu dan sifat Ar-Rahman dan Rahim itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Artinya coba lihat sifat-sifat Allah. Salah satu sifat adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau bukan karena rasa kasihnya Allah, maka orang kafir tidak diberikan rezeki. Jadi itu kan bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau sifat rahmannya Allah, semua manusia di dunia ini mendapatkan itu. Ya kan? Sifat rahmannya lah. Makanya orang kafir, orang berdosa, orang mukmin, semuanya bisa hidup sejahtera. Di dunia ini kita lihat banyak orang yang non muslim tapi dia kaya raya. Itu karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rahmannya Allah bukan setiap orang melakukan dosa langsung dibalas, tidak. Ya. Begitu juga sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu di akhirat nanti hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi Allah berjanji, ya, menurut hadis Rasulullah SAW, "Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah." Jadi kalau kita mengharapkan kasih sayang Allah, maka berikanlah juga rasa kasih sayangmu kepada sesama manusia. Selama tidak menyayangi sesama manusia, maka jangan harap Allah juga akan memberikan kasih sayang kepada kamu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnasi." Apabila salah seorang di antara kamu salat mengimami orang, fal yukhaffif, maka ringankan. Ya, ringankan maksudnya di sini ringkaskan itu bacanya. Fa inna fihi mudda'ifah. Saya dulu tanya kamu, kenapa berbunyi da'ifah? Fa inna fihi mudda'ifah was-saqima wal kabira. Apa kedudukannya inna? Inna itu tansibul isma wa tarfaul
khabar. Mana isimnya? Apa kedudukannya fihim? Fihim itu kedudukannya adalah khabar muqaddam. Khabar muqaddam li inna ad-dha'ifa ismul muakhar. Makanya dibaca fa inna fihi mud-dha'ifah. Ya. Karena di tengah mereka itu ada orang lemah. Wasaqimah, ada orang sakit. Wal kabirah, ada orang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, dan apabila salah seorang di antara kamu salat sendirian, fal yutawwil masya'ah, maka hendaklah dia memperpanjang sesuai keinginannya. Itu fal yutawwil, kenapa dibaca yutawwil? Itu kan ada lam, itu lamanya lamul amri, ya. Jadi fi'il mudhari masuk ke lamul amri itu harus majzum. Ingat ya. Nah, salah satu juga ya wujud ataukah bentuk kasih sayang seseorang kalau dia jadi imam. Kalau jadi imam ya, maka harus meringankan, artinya jangan terlalu panjang bacaan sholatnya, bacaan surahnya. Tapi kalau dia sholat sendiri tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia membaca surah Al-Baqarah dari pertama, dari ayat 1 sampai terakhir, ya kan? Tapi kalau imam, ya dilihat juga itu makmumnya. Jadi ini hadis maksudnya, kalau kamu jadi imam, maka perhatikan itu makmumnya. Ya, kalau melihat makmumnya ada orang sakit, ada orang tua, ada orang bepergian, maka jangan perpanjang bacaan surahnya. Tapi kalau di belakang kita semuanya santri, ya tidak apa-apa satu surah. Kalau ya kan, malam Jumat kan satu surah, surah As-Sajdah, ya kan? Jangan kalau misalnya Muna imam subuh Jumat, Muna, ya perpanjang. Itu ada hadis Nabi, iza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Maksudnya itu ya, kalau suatu kita menjadi imam di tempat umum, ya atau di masjid umum, ya kan? Itu sebabnya, salah satu hikmahnya, kalau kita mau sholat itu imam mengatakan sawwu sufufakum. Itu kan balik ke kanan, bukan cuma balik melihat. Sama kalau ibu sini sawwu sufufakum, dilihat siapa yang masih main-main di situ, ya kan? Adakah orang sakit? Adakah orang tua? Adakah orang yang mampir? Ya kan? Sudah, sebelah kanan tidak ada, ya kan? Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dilihat itu. Di ujung sana ada kakek-kakek, ya kan? Di samping kakek-kakek itu ada orang yang pakaiannya seperti orang dalam perjalanan. Mungkin karena waktu sholat dia mampir sholat, maka ringkaskan itu sholatnya. Ya, jangan terlalu panjang. Jangan sampai kakek-kakek itu kamu baca surah yang panjang, lututnya sudah goyang-goyang begini. Jadinya tidak khusus sholatnya, ya kan? Ada orang sakit, atau ada orang mau buang hajat, ya kan? Imam ini panjang sekali, ya kan? Itu akhirnya sholatnya tidak sah. Ada juga orang itu. Tapi kalau sholat sendirian tidak apa-apa.
Biar mulai dari surah Al-Baqarah sampai Al-Imran mau ambil enggak apa-apa. Ya. Tapi terkadang kan kita kan terbalik. Kalau jadi imam panjang, kalau salah sendirian selesai. Ya kan? Nah, itu. Padahal hadis Nabi, kalau jadi imam itu perhatikan makmumnya. Apa pesan moral dari hadis ini? Nabi berpesan kepada kita bahwa sedangkan dalam pelaksanaan ibadah masih perlu kita memperlihatkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita pimpin. Imam itu kan pemimpin. Makmum ini diibaratkan rakyat. Jadi seorang pemimpin itu harus memperhatikan makmumnya, memperhatikan orang-orang yang dipimpin. Oh, ini santri saya perlu bantuan ini. Masih perlu bantuan nasihat, masih perlu bimbingan. Dalam ibadah saja, melaksanakan ibadah itu kan semakin panjang, semakin banyak pahalanya. Tapi dalam melaksanakan ibadah, kalau kita bersama dengan orang lain, perlu juga diperhatikan kepentingan orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, sholat sendiri tidak apa-apa. 2 surah, 3 surah, 2 juz, 3 juz. Ya, tidak apa-apa. Ya kan? Bisa kalau sholat sendiri 2 surah, kadang ibu 2 surah. Ya kan? Surah Al-Ikhlas dengan surah An-Nas. Kan 2 surah juga itu. Bahkan terkadang kalau kita sholat witir kan 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 surah kan. Jangan kamu pikiranmu 3 surah berarti Al-Baqarah, ya kan, Ali Imran, An-Nisa. Bukan ya. Jadi pesan moralnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan kepada kita supaya selalu memperhatikan keadaan, keperluan, kepentingan saudara-saudara muslim. Itu intinya itu. Berarti menghilangkan sifat egois. Itu. Ya, kalau kita dalam kamar, ya, kalau satu kamar, jangan biarkan kamu sudah bangun sholat, biar aja dia tidur supaya nanti dikasih hukuman. Harus bangunkan. Ya, harus bangunkan ya. Ya. Mana sekamarmu? Masih tidur, Bu. Wah, sengaja. Dikasih hukuman. Jadi kalau ada yang sekamarnya tidak bangun sholat, maka yang satu kamar itu harus dikasih hukuman. Kenapa? Karena dia kan tidak membangunkan. Kecuali kalau kamu sudah bangunkan, dia belum bangun, ambil air, siram dia. Ya, siram aja. Kalau dia marah ya, bawa ke depannya Bu Rahmi atau Bu Tina. Wah, ini Bu tidak mau bangun, jadi disiram, dia marah-marah. Nanti ditambah lagi 1 ember. Ya. Kemudian lihat hadis 10. Nomor 10 ya. Ini yang terkait tadi dengan hadis ini. Wan Abi Qatadah al-Haris bin Riba'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah inni la aqumu ila shalah. Sungguhnya saya akan berdiri melaksanakan sholat. Wa uridu an utawwila fiha, dan saya ingin memperpanjang bacaan di dalam sholat. Fa asma'u buka as-sabiyyi, lalu saya mendengarkan tangisan seorang bayi.
atajawwazu fi sholati, maka aku meringkaskan dalam sholatku. Karahiyata an asyukka ala ummihi, khawatir memberatkan ibunya. Coba bayangkan kasih sayangnya Nabi. Nabi mau sholat, ya. Nabi berdiri mau sholat, dan waktu Nabi mau sholat itu dia berniat, dia rencana untuk memperpanjang surah yang dibaca dalam sholat itu. Tapi sementara Nabi sholat, Nabi mendengarkan tangisan seorang bayi, maka Nabi langsung meringkaskan sholatnya, bacaan sholatnya. Ya, kenapa? Karena Nabi khawatir itu mengganggu. Ya, saya khawatir mengganggu ibunya. Kenapa? Kasihan Nabi itu, kasihan kepada bayinya dan juga kasihan kepada ibunya, karena seorang ibu mendengarkan anaknya nangis, ya kan, kemudian terganggu dalam sholatnya. Maka Nabi tidak jadi memperpanjang bacaan surah dalam sholatnya. Coba bayangkan ajaran Islam, ya kan? Dalam ajaran Islam itu adalah sangat mengutamakan hubungan sosial kemasyarakatan, sangat mementingkan rasa solidaritas, sangat mementingkan persaudaraan. Jadi persaudaraan itu sangat indah apabila dimotivasi ataukah didasari dengan rasa kasih sayang. Karena itu ibu berharap anak-anakku semua yang ada di pondok ini, anggaplah kalian adalah bersaudara. Yang mempersaudarakan kalian adalah pondok pesantren, ya kan? Ya. Karena itu harus memiliki rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain, saling membantu, ya. Kalau ada yang sakit dibantu, diperhatikan, ya kan? Ada yang kurang paham pelajarannya, ya seniornya ya membimbing. Ada yang masih belum lancar Al-Qur'annya, itu seniornya memperhatikan. Itu namanya wujud kasih sayang, ya. Tapi kalau ada yang melakukan kesalahan, jangan didukung, ya, jangan dibantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, ya kan? Jadi saya kira inilah yang sempat kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita mengakhiri majelis kita ini, pengajian kita ini, dengan sama-sama berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, dan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Khadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.